Berarti kan kakaknya belum pernah cobain pakai cadar nih atau niqab. Nah, saya boleh nggak saya pengen lihat nggak kakaknya sebentar aja nyobain pakai cadar. Habis itu saya nggak paksa kakaknya buat pakai selamanya atau apa, nggak. Hari ini saja, menit ini saja. Habis itu mungkin di sini saya cuma pengen ngelihat gimana sih pendapatnya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zafilda TV. Salam santun. Kembali lagi seperti konten biasa, yaitu sosial eksperimen. Intinya konten Filda itu pasti sosial eksperimen. Jadi guys, pasti tahu kan kontennya apa. Intinya di sini Filda hanya bisa berdakwah dari lewat tindakan, dari sikap yang sudah lakukan. Siapa tahu bakal banyak muslimah wanita-wanita di luar sana yang belum menutup aurat akan menutup auratnya secara secepat. Jangan ditunda-tunda, kita udah hidup di akhir zaman ini, mau sampai kapan lagi? Jangan buat Filda greget guys. Mau sampai kapan lagi kalian buka aurat? Udah cukup main-mainnya, udah cukup. Udah waktunya kalian nutup aurat secara baik. Intinya tetap support channel ini ya. Intinya tetap pantau. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa menutup aurat. Ingat, menutup aurat itu wajib. Nggak sunnah, nggak makruh. Intinya terima kasih dan support terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi kak, assalamualaikum. Boleh numpang duduk nggak? Lagi sibuk? Enggak. Oh, lagi santai-santai. Ini lagi nungguin siapa? Nggak ada gitu, cuma lagi nongkrong gitu malam mingguan. Boleh kenalan? Siapa? Filda. Filda. Aslinya kak dari mana? Nakarat. Oh gitu. Sama apa kak Ade? Kesini di sini kuliah kerja. Saya kuliah kakaknya Kerja. kerja. Kuliah di mana? Di Jurusan matematika. Terus aktivitas sehari-hari selain kuliah? Gak ada sih, Nggak ada. lagi sibuk kuliah. Sibuk kuliah, fokus kuliah ya. Sering nongkrong di sini kak? Gak sih, gak pernah keluar. Oh gitu. Ini tumben. Gak tumben sih. Terus apa? Udah lama di sini? Iya, emang dari sini. Asal asli emang dari Lombok. Lahir di Lombok. Kirain apa sih, kayak kirain orang Jawa. Biasanya kan di sini kebanyakan yang pendatang gitu. Terus apa sih? Kakaknya emang udah berhijab atau masih lepas pasang? Udah berhijab. Udah gak lepas pasang berarti. Apa ya? Kalau di rumah sih Di rumah aja berarti, kalau keluar rumah pakai gitu. Tapi masih apa? Belum sepenuhnya gitu nutup aurat ya. Masih kan tahu kan batasan aurat tuh sampai mana gitu kan. Kita kan dianjurkan untuk berhijab sampai mengulurkan dada, sampai menutup pergelangan tangan kecuali muka kan. Nggak dianjurkan bercadar, tapi berhijab secara sempurna, pakaian syar'i dah intinya dibilang seperti itu. Mungkin makanya ada alasan kenapa masih belum bisa menutup aurat secara sempurna. Atau emang masih belum yakin atau belum siap kan? bukan belum siap sih, kayak belum merasa ya, belum bisa apa ya, kayak sikapnya kita Belum gitu. belum istiqomah, takutnya nggak sesuai nanti sama pakaian gitu kan. Banyak kan seseorang kan pendapat orang apa ya sih, pakaian syar'i tapi kelakuannya nggak sesuai gitu kan. Tapi yang sebenarnya kita tuh
lebih ke kesadaran diri sendiri gitu kan. Gimana ya, sebenarnya pendapat orang itu nggak perlu kita pikirkan, kembali lagi kewajiban kita gitu kan, karena perbuatan sama kewajiban itu berbeda, tapi orang zaman sekarang sering menyamakan gitu antara perbuatan dan kewajiban gitu. Dia pakai hijab tapi kelakuannya nggak benar tuh, itu ya udah kembali ke pribadinya sendiri, tapi masalah pakaiannya dia tertutup itu sudah kewajiban dia gitu, mau dia nakal, mau dia, mohon maaf sebelumnya dia pelacur, dia pemabuk, tapi yang namanya kewajiban ya tetap kewajiban gitu kan. Seperti kayak sholat, mau kalian sakit, mau ada halangan apapun, yang namanya sholat kan nggak bisa ditinggalkan. Sama seperti kita berhijab gitu kan, yang namanya wajib ya tetap wajib gitu. Mungkin kakaknya sendiri punya pandangan, kan banyak tuh orang yang bilang ngapain sih pakai hijab tapi munafik gitu kan. Gimana tuh pendapatnya kak? Kan banyak tuh orang-orang sekarang sering bilang tuh kayak gitu. Yang kita salahkan tuh sebenarnya hijabnya atau perilakunya sih? Menurut saya apa ya, kayak perilakunya dia itu kan, orang itu yang salah, bukan hijabnya dia. Tapi karena kan orang-orang sekarang sering menilai orang kan dari covernya gitu kan. Apa ya, kadang yang terbuka juga ya dia terbuka. Intinya zaman sekarang kan serba salah tuh, tertutup salah, terbuka salah gitu kan. Yang maksudnya di sini juga kita nggak bisa saling membenarkan tuh. Yang namanya kewajiban tetap kewajiban gitu. Intinya kembali lagi, mau dia aibnya segunung, dosanya segunung, yang namanya menutup aurat kan tetap wajib gitu kan. Tapi kan setiap orang kan butuh proses gitu, nggak mungkin kamu seharusnya sekarang langsung pakai hijab, sekarang nggak bisa kayak gitu. Karena saya pribadi juga sama kakaknya, dulu saya lebih terbuka, mungkin nggak bisa pakai hijab sama sekali. Saya ngerasa panas dulu, kayak mana ya, nggak cocok deh kayaknya deh. Soalnya kayak pergaulan tuh lihat teman-teman tuh bagus banget gitu kan, gitu dengan style-stylenya gitu. Tapi yang namanya hidayah nggak ada yang tahu, tiba-tiba Allah kasih, dan orang-orang yang beruntung kan mengambil hidayah tersebut. Jadi ya mungkin udah jalannya, jadi saya ambil hidayah tersebut. Mungkin kakaknya suatu saat nggak ada yang tahu perubahan itu kan, udah menikah atau nggak ada yang tahu gitu. Karena emang pada suatu saatnya nanti kita pasti akan menutup aurat, entah dengan gamis atau kain kafan, ya kan. Pasti kita pasti nutup aurat. Kalau nggak kita sendiri yang menutup, nanti orang yang nutupin kita. Intinya yang namanya berbuat baik itu kan jangan ditunda-tunda gitu kan. Sebelumnya kakak udah ada niatan nggak sih buat hijrah atau berhijab secara sempurna gitu, sesuai agama gitu kan? Ada niatan atau emang masih belum gitu? Apa ya, semua orang pasti punya niatan kan, yang udah pakai hijab kayak gini gitu kan, udah punya niatan tapi kayak belum siap aja. Ya belum siap, ya wajar. Yang namanya niat itu memang Allah kan bolak-balikan hati manusia ya. Mungkin kakaknya Ntar sekarang takutnya kan udah istiqomah gitu. ya, yang namanya hijrah itu mudah. Hijrah itu mudah, yang sulit istiqomahnya ya. Tapi kita kan nggak bisa nunda-nunda, maksudnya besok deh saya nunggu siap lah. Kalau matinya sekarang gimana? Nggak bisa sih nunggu siapnya. Nggak bisa kita nunggu siapnya. Jadi intinya belajar dan mencoba, berproses gitu. Nggak harus langsung ya. Mungkin awalnya pakai celana bisa diganti dengan rok, awalnya pakai baju lengan pendek diganti dengan lengan panjang, yang awalnya pakai hijab pendek bisa dilanjut. Intinya berproses pelan-pelan gitu, nggak langsung berubah gitu kan. Karena semua kan butuh proses gitu, nggak bisa langsung dipaksakan gitu. Agama kita juga Islam kan nggak memaksakan. Kakaknya sendiri orang tuanya kan Islam semua kan, masih, mohon maaf, masih lengkap orang tuanya, alhamdulillah. Tapi orang tua emang udah nyuruh kita pakai hijab atau mereka kembali sama diri? Kalau orang tua sih kayak kembali sama diri sendiri gitu sih, Tidak memaksakan ya. tidak memaksa. Tapi orang tua support gitu kan? Ya dianjurin tapi tidak maksa gitu. Bagus sih orang-orang tua seperti itu, jarang. Soalnya kebanyakan kan orang tua sekarang apa ya, udah banyak yang biarin anaknya gitu. Maksudnya ya udah gitu, mau anaknya buat salah mau apa, jadi orang tua kan lebih banyak sibuk sama aktivitasnya sendiri, sedangkan lupa sama anaknya yang salah jalan gitu. Tapi kalau orang tuanya masih ngingetin yang baik-baik, alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong kakaknya
sering lah pasti ngeliat orang yang bercadar gitu kan. Atau pernah nyobain atau belum pernah? Kalau nyoba sekedar nyoba doang pakai atau yang keluar gitu. Ya benar-benar nyoba, pernah pakai belum pernah sama sekali. Terus pandangannya tuh banyak tuh yang bilang cadar itu teroris gitu kan, banyak banget tuh ya sekarang yang intinya apa-apa cadar itu salah banget tuh. Gimana tuh pendapat? Apa ya, kembali lagi sih kayak itu tergantung orangnya, bukan masalah agamanya atau hijabnya atau cadarnya gitu, bukan nggak nyambung banget gitu. Kenapa salahin cadarnya? Memang itu mungkin Padahal kan salah orang. Sekarang kan kita hidup di akhir zaman yang dimana zamannya zaman fitnah gitu kan, untuk saling memecah belah, saling memfitnah. Jadi di sini kita yang mungkin di akhir zaman ini mungkin kuat-kuatin pikiran sama mental aja, sama iman kita gitu yang diuji sekarang. Berarti kan kakaknya belum pernah cobain pakai cadar nih atau niqab. Nah, saya boleh nggak saya pengen lihat nggak kakaknya sebentar aja nyobain pakai cadar. Habis itu saya nggak paksa kakaknya buat pakai selamanya atau apa, nggak. Hari ini saja, menit ini saja. Habis itu mungkin di sini saya cuma pengen ngelihat gimana sih pendapatnya gitu kan. Boleh? Bisa diturunin? Siapa tahu kan nanti dapat hidayah langsung jadi Aisyah. Kebuka hatinya. Udah kuat atau kurang? Udah? Biar nanti saya betulin yang bawah. Nanti saya betulin. Coba di sini biar saya betulin. Mungkin karena model cadarnya mungkin belum terbiasa, bener-bener first time ya baru nyobain. Lebih ngerasa apa ya, tahu kan fungsi cadar itu apa, biar kita terhindar dari fitnah. Apalagi kita kan wanita tuh pasti semua tubuh kita ini mengundang syahwat laki-laki, dan fitnah paling terbesar itu kan adalah wanita gitu kan. Kita nggak bisa salahin laki-laki, laki-laki itu nakal, nggak bisa jaga mata. Kita lihat diri kita, apa kita sudah melindungi tubuh kita belum, agar nggak dinikmati layaknya apa sih bedanya kita kan. Banyak tuh cewek-cewek sekarang dia nggak sopan ngeliat kita, sedangkan kita tanpa sadar kita memamerkan tubuh kita, lekak tubuh kita. Terus ngapain kita nyalahin orang lain, kita salahin diri sendiri. Kenapa kita nggak bisa menjaga tubuh kita yang istimewa ini? Kan Allah benar-benar perintahkan, saking istimewanya wanita, Allah suruh dia berhijab dengan secara sempurna. Kenapa? Karena tubuh dia tuh apa sih nggak ada tandingannya daripada berlian. Tubuh kita tuh benar-benar istimewa gitu. Saking istimewanya kita, yang dijamin itu adalah ayah kita, suami kita, dan adik laki-laki kita. Kenapa? Ketika kita keluar rumah, sehelai rambut kita terlihat sama laki-laki yang bukan mahramnya, maka sudah dijamin ayah kita yang dimasukkan ke neraka, ayah kita yang disiksa ke neraka. Kok jahat banget sih kita gitu kan. Padahal ayah kita udah banting tulang buat kita, udah keringat buat kita, semuanya sakit, panas, hujanan buat kita. Sedangkan kita dengan teganya kita memasukkan ayah kita ke neraka dengan sehelai rambut aja dilihat, keluar rumah dilihat sama yang bukan mahramnya. Jahat banget gak sih kita gitu. Kita apalagi suami kita nanti, anak kita nanti gitu.
kok saya gak bisa jadi contoh wanita yang baik gitu kan, kok kita jahat banget sama ayah kita gitu kan, kita nggak bisa ngebanggain ayah kita gitu kan, nggak bisa kasih ayah kita apa-apa gitu, tapi kita dengan jahatnya kita siksa ayah kita. Kita keluar rumah itu kita membuka aurat, menampakkan rambut kita sedikit pun, rezeki ayah kita tertunda, kesehatan ayah kita tertunda karena langkah kita, langkah anak perempuannya yang nggak bisa melindungi ayahnya sendiri gitu kan. Terus nanti mau salahin siapa? Kita. Makanya itulah dahsyatnya perempuan, saking dijaganya sama Allah gitu kan. Gimana perasaannya? Semoga suatu saat nggak harus bercadar. Kita nggak harus bercadar itu sunnah, tapi kita mengerjakannya dapat pahala, nggak mengerjakannya rugi kalau bagi saya. Yang penting itu adalah menutup aurat secara sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki, sampai telapak kaki itu aurat, kecuali wajah bukan aurat gitu kan. Karena apa ya, setidaknya kita kasih surga sama ayah kita dengan sikap kita, meskipun kita nggak berbakti secara sempurna ke ayah kita gitu. Setidaknya kita udah mencegah ayah kita ke neraka gitu dengan kita menutup aurat dengan baik. Ini perasaannya pakai cadar. Masya Allah sekali kayak Mungkin masih belum terbiasa, cuma nanti mungkin akan terpikirkan lagi lah. Gak harus pakai cadar, mungkin nanti bisa lebih syar'i lagi pakaiannya ya. Lindungi ayah. Gimana kakaknya lihat adiknya kayak gini? Ya mungkin nanti mana ya saya yang awalnya saya nggak pakai jilbab, lihatnya kayak gini. ya mungkin nanti kakaknya juga bisa bimbing adiknya, saling membimbing satu sama lain, bukan semata untuk siapa, untuk ayah kita sih, untuk ayah diri kita, untuk anak kita, untuk suami kita gitu kan. Jadi perempuan yang baik-baik lah, meskipun kita belum baik sifat, akhlak, setidaknya kita menjaga aurat kita dengan baik. Mungkin kedatangan saya di sini sebenarnya lagi buat sosial eksperimen kak, lagi buat konten kreator YouTube gitu, cuma bukan buat prank-prank seperti orang lain, tapi di sini saya hanya mengajak saudara-saudara seiman saya yang muslimah, karena jujur sedih hati saya ngeliat apa sih menangis saudara-saudara saya yang sekarang gitu ya seiman. Jujur saya pribadi bukan Islam dari lahir, tahu lah, tapi saya udah belajar agama dan saya punya kewajiban untuk mengingatkan gitu kan. Karena saya peduli sama mereka gitu, meskipun hanya lewat konten yang saya lakukan, mungkin ini jadi dakwah saya buat wanita-wanita di luar sana, biar mereka bisa menutup auratnya dengan baik, mereka bisa jadi anak yang baik buat ayahnya gitu kan. Apalagi mereka yang yatim gitu kan, ayahnya sudah di alam sana, biar ayahnya bisa istirahat dengan tenang. Masa anaknya tega berkeliaran di luar sana dengan menampakkan auratnya, sedangkan ayahnya disiksa di neraka gitu, mati-matian karena tubuh kita gitu kan. Ya mungkin dengan adanya konten ini mungkin makin banyak wanita-wanita di luar sana yang mungkin merenungi. Jadi mungkin dengan konten ini makin banyak wanita-wanita di luar sana nanti yang mau menutup auratnya. Kalian gak harus bercadar, kalian gak harus pakai niqab, gak harus menutupi wajah, enggak, saya gak anjurkan seperti itu. Tapi setidaknya kalian menutup aurat dengan baik, ya kan? Ulurkan hijabmu, Allah sudah perintahkan kita untuk mengulurkan hijab sampai dada, jangan tampakkan lekuk tubuh kalian, karena itu siksaannya berat ya Allah gitu kan. Meskipun kalian pendosa, saya juga pendosa, saya juga banyak dosa, belum tentu saya juga lebih baik dari kalian di luar sana, tapi setidaknya kita jangan takut berbuat baik gitu kan. Orang jahat aja bangga melakukan kejahatan, masa kita nggak bangga melakukan kebaikan? Gitu aja sih. Ada IG-nya kak? Apa namanya? Ira Satira. Mungkin teman-teman yang mau follow atau nanti mau tanya-tanya, mau sharing-sharing sama kakaknya, jangan lupa di follow @Safira, @Ira Satira. Jangan lupa di follow, nanti saya tulis di deskripsi nama IG-nya. Mungkin kakaknya ada nama IG? Ika Rosiana. Ika Rosiana double A.
Ya, jangan lupa juga di follow kakaknya ini, Ika Rosiana double A. Mungkin nanti sharing-sharing lah kalian yang ahi-ahi yang punya ilmu lebih. Mungkin nanti sama-sama saling mengingatkan sesama muslim. Mungkin nanti intinya saya taruh IG-nya di deskripsi, jangan lupa di follow. Dan terima kasih buat kalian yang udah support channel Zafilda TV sampai sejauh ini. Insya Allah bentar lagi tembus 100k subscriber. Dan terima kasih buat teman-teman sahabat Zafilda TV di sana yang selalu support channel ini. Dan jangan lupa selalu melakukan kebaikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.